Masih bicara mengenai konflik di Papua, terutama di Intan Jaya yang beberapa waktu terakhir ini kita dengar yang seperti tidak berujung begitu. Masih ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, Bang Yoris Raweyai, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, ada Bang Usman Hamid juga, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kita lanjutkan. Pak Beni, dialog apapun lah berkaitan dengan Papua, kalau memang ada sesuatu di sana, dialog. Jangan lagi pendekatan dengan senjata, begitu saya memudahkan. Ini kemarin kan ketemu dengan Pak Kapolri Kompolnas. Hal semacam ini juga dibicarakan menjadi salah satu langkah, bukan hanya dengan mengirim Wakapolri ke sana, begitu, tetapi dalam grand design kepolisian apakah ini juga termasuk? Atau polisi tetap akan menjalankan tugas, diminta apa oleh pemerintah, ya itu yang dilakukan begitu. Atau ada grand design sendiri dari Pak Kapolri yang kemarin mungkin sempat didiskusikan bersama Kompolnas. Boleh bocoran-bocorannya sedikit, Pak Beni, silakan. Terima kasih. Jadi apa yang dilakukan Polri tentunya tidak boleh keluar dari bangunan besar. Rancangan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi Kapolri atau Polri dengan kerugian, saya menyebutnya kerugian nih, 1-2 anggotanya polisi bahkan juga TNI kehilangan anggotanya di sana, itu kan kerugian. Jadi boleh dong mengajukan sesuatu, Pak Beni, kalau memang pendekatan dengan senjata ini tidak berjalan dengan maksimal, Pak Beni? Betul, jadi seperti contoh. Ada Satgas Nemangkawi, itu ada Polri juga ada TNI. Satu sisi penegakan hukum, yaitu memburu mereka-mereka yang terlibat dalam beberapa kasus penembakan. Di sisi lain ada Satgas Nemangkawi yang bertugas di bidang pembinaan masyarakat, yaitu Bimas Noken. Ini berjalan beriringan, sehingga melalui jalur Bimas Noken itulah dialog dengan masyarakat dilaksanakan. Bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, harapan masyarakat, kemudian Polri bagaimana merespon mereka. Jadi ada saluran komunikasi di level bawah. Disitulah yang kemudian dilaporkan ke atas untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau bicara dialog seperti yang disampaikan Pak Yoris tadi, itu tentunya sudah tataran di pusat. Bagaimana nanti pemerintah yang akan melakukan itu. Nah, Polri dalam hal ini, Pak Kapolri sangat memberikan atensi khususnya tadi, bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang ada di ujung, yang di pelosok, yang serba sulit, anggota supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik, perlu dukungan sarana prasarana, anggaran, kemudian juga kompetensi. Mereka yang akan ditugaskan ke sana juga perlu pelatihan-pelatihan, sehingga nanti bisa diterima oleh masyarakat, tidak muncul konflik. Dimengerti Pak Beni, bagaimana kemudian kepolisian ada undang-undang yang mengatur sehingga apa yang dilakukan adalah sebagian dari strategi dari pemerintah pusat. Dimengerti. Bang Usman dan juga Bang Yoris nanti ditanggapi lagi oleh Pak Beni yang juga dulu anggota kepolisian. Saya tuh penasaran dengan ini. Kolega Anda Bang Usman sempat mengatakan saya memudahkannya apa ya, mudah-mudahan saya benar atau istilahnya memudahkan pemirsa juga untuk mengetahui konflik di Papua, terutama di Intan Jaya. Intan Jaya itu ternyata, kata kolega Anda Bang Haris Sasar, di Sapa Indonesia Pagi waktu itu ada nilai ekonominya, saya mau mengatakan begitu. Ini ada emas di dalamnya. Ini benar, Anda melihat ini semua dan apakah jangan-jangan pemikiran saya sebagai orang awam saja sedemikian rupa ini menjadi sebuah nilai ekonomi yang akan membuat Intan Jaya ini sedemikian rupa penting bagi pemerintah untuk ekonomi. Kalau iya begitu, inikah sumber masalahnya, Bang Usman? Ya, seperti tadi juga sebelumnya saya sampaikan, memang ada persoalan perebutan sumber daya ekonomi di Intan Jaya. Dan lebih khusus lagi terkait dengan bekas area Freeport, Blok 4, Blok Wabu, yang di dalamnya terkandung muatan sumber daya alam dalam bentuk emas. Dan banyak sekali observasi yang telah dilakukan oleh kalangan dunia usaha, termasuk sejumlah perusahaan yang tergabung di dalam Mine ID dan juga Antam, yang
sekarang sedang menyiapkan operasi penambangan tersebut di wilayah tempat. Oh, Nah, ini proses ini juga sumber-sumbernya Anda sudah dapatkan A1 begitu? Artinya Amnesty International tahu pasti ini semua memang sedang menuju ke sana? Ya, memang demikian. Dan saya kira sejak tahun lalu, pertengahan tahun lalu, Gubernur juga telah memproses secara administratif. Lalu juga perusahaan-perusahaan itu juga sudah melakukan semacam serangkaian pertemuan. Dan ini sebenarnya bukan hal yang dirahasiakan. Kalau kita baca Jakarta Post atau Kompas misalnya, itu seringkali dibahas, diulas tentang persiapan untuk menuju operasi penambangan di wilayah Intan Jaya. Dan seperti yang pernah kita alami di masa lalu, tadi Pak Yoris sudah mengingatkan kita tahun 60-an, tahun 67 misalnya, atau tahun 70-an di Aceh, ketika pengelolaan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan katakanlah pengamanan kekuatan yang berlebihan atau pengerahan pasukan militer yang berlebihan, itu hanya akan menimbulkan persoalan yang baru gitu. Akan ada siklus kekerasan yang tidak akan memecahkan masalah gitu. Nah, ini yang nggak bisa diterapkan di era sekarang. Kalau tadi saya dari Pak Yoris kan sekarang era keterbukaan dan semestinya cara-cara dialog, musyawarah, partisipasi dengan masyarakat setempat, tokoh adat setempat, kepala-kepala suku-suku setempat, bahkan dalam membangun infrastruktur saja, misalnya jalan Trans Papua, dialog atau konsultasi dengan masyarakat setempat, wilayah suku adat harus tetap dilakukan. Apalagi kalau itu mau mengeruk sebuah gunung yang kalau dalam pengalaman Grasberg di Freeport, saya kira gunung itu sekarang sudah berubah menjadi lembah gitu dalam orang-orang tua. Nah, ini tahan sedikit Bang Usman. Kita dapat poinnya bahwa saya ingin begini. Betul, Harian Kompas pernah membahasnya. Saya juga membacanya begitu. Tapi Intan Jaya kita fokus pada kekerasannya. Oh, ternyata ini ada dua hubungan yang kira-kira bisa saja terjadi. Saya pastikan kepada Anda, ini Amnesty International mendapatkan datanya. Paling tidak buat kita pagi hari ini begitu. Nah, itu satu. Mohon maaf, saya tetap cek kepada orang yang bolak-balik ke Papua. Bang Yoris, Anda juga mengetahui ini? Ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini? Saya kira ini bukan rahasia umum. Ini semua juga tahu. Dan bukan hanya Intan Jaya dengan Blok Wabu. Kita mesti tahu 20 tahun lebih peristiwa Lawrence yang sekarang menjadi Nduga. Itu kan karena ada kandungan sumber daya alam. Sehingga internasional mereka datang melihat. Nah, kalau khusus mengenai Blok Wabu, kebetulan saya waktu itu kami dari MPR mengunjungi Freeport tanggal 4 Maret yang lalu. Kemudian kita diskusi dan dapat penjelasan banyak tentang Blok Wabu. Jadi kalau Blok Wabu ini tahun 2000 waktu era Ibu Megawati menjadi presiden, kemudian ada perpanjangan penambahan sebetulnya sebanyak 250.000 hektar. Kemudian Freeport dia melakukan eksplorasi bersamaan dengan underground Mas itu yang di Freeport. Ternyata hasil bahwa yang sekarang underground Freeport khusus yang Mas ini lebih menjanjikan karena hasilnya itu sampai dengan 2041 masih ada 1 miliar ton, sementara untuk Blok Wabu dengan skala 100 hektar itu sekitar 800.000. Itu persoalan itu. Yang saya mau bilang sama Bayu dan kita semua, mungkin kenapa kita harus berorientasi melihat itu, tetapi kita tidak menyelesaikan akar persoalan di Papua tentang bagaimana hak-hak asasi, hak hidup manusia di sana yang sekarang menjadi persoalan utama. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan security. Pak Beni, saya hanya mau sampaikan begini, Bang Yoris, sedikit menyambung. Saya boleh nggak? Oke. Begini, kita lihat bahwa data dari tentara bahwa kelompok-kelompok separatis sekarang, taruhlah kita bicara di Intan Jaya, mereka kurang lebih katanya 50 orang senjata hasil rampasan. Kemudian Egyanus 50 orang, Joni Botak 50 orang. Pasukan yang sekarang sudah masuk di Papua, Satgas ada 4 Satgas, kemudian jumlahnya lebih dari 10 batalion. Dengan rasio masyarakat, dengan kekuatan yang kita katakan mungkin kekuatan lokal apakah waktu sudah 2 tahun lebih nggak bisa ditumpas dengan profesionalisme tentara? Itu menjadi pertanyaan secara logika dari banyak orang. Betul.
Betul sekali. Jadi pendekatan ini keliru sekali. Mohon dengan segala hormat. Mari kita rubah mindset dulu. Rubah mindset untuk kita melakukan penyelesaian secara komprehensif, damai, dan bermartabat. Saya kira ini harapan kita semua. Ya, Gitu. jadi Bang Yoris begini, ini pemahaman saya sebagai orang awam aja mendengarkan ini semua. Jadi ada kemungkinan, sebutlah ini dugaan saya, ngobrol dengan Anda bertiga, Pak Beni, Bang Usman, dan juga Bang Yoris. Satu daerah seperti Lawrence atau sebelumnya di daerah Freeport begitu, semacam ada konflik di sana. Warga kemudian bergeser pergi dan kemudian itulah yang menjadi nilai ekonomi kemudian digarap. Hal yang sama kemungkinan ada di Intan Jaya. Ini kan menjadi semacam puzzle-puzzle bagi kami orang awam melihat ini semua begitu. Nah, Anda setuju analisa seperti ini? Bang Usman tadi sudah mengatakannya, Bang Yoris. Dan ini harus diubah sebetulnya, betul? Iya, ini kan saya bilang, jangan kita pakai pola seperti 67 waktu kita mulai melakukan Freeport. Ya. Itu kan ada satu prakondisi sehingga lokasi itu bisa keluar. Tadi Pak Osman sudah bilang, karena ada kearifan-kearifan lokal, adat itu yang ini kan sangat sulit kan. Coba bisa lihat sekarang, membuka ruas jalan, menembus skala kearifan-kearifan lokal, adat istiadat, semua diterobos sesukanya. Ini nggak bisa gitu. Dan kami selalu upayakan itu, kami sudah minta kepada Menko Polhukam, pemerintah, bahwa MPR for Papua, kami sudah punya komitmen untuk menjadi fasilitator, menjadi komunikator antara dua kekuatan. Kita semua paham sekarang itu ada satu kekuatan NKRI harga mati. Ada satu kekuatan Merdeka harga mati. Ini nggak ada yang bisa difasilitasi. Kita pakai TNI, kita pakai polisi, pendekatannya Gakum. Ini bukan solusi sebetulnya. Mari pakailah kami untuk kami bisa melakukan fasilitasi, komunikasi sehingga tujuan dialog secara damai, penyelesaian secara damai dengan komprehensif, dengan melihat semua persoalan-persoalan ini secara komprehensif. Akar persoalan otsus ini kan. Menurut Anda masih ada harapan dari pemerintah, Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD yang kita tahu punya juga perhatian terhadap Papua? Saya pikir tidak bisa kita bicara pesimis. Sebagai anak bangsa punya komitmen dan kami sudah dari MPR for Papua punya komitmen 18 Desember tahun lalu bahwa kami hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik. Jadi kami akan upayakan terus selama periode kami ini di bawah sehingga legacy yang akan ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi dalam penyelesaian Papua memiliki satu landasan yang komprehensif bisa dinikmati untuk menuju kepada Indonesia 100 tahun saya kira. Itu komitmen kami di MPR. Gitu. Ya, baik. Bang Yoris, Bang Usman, Pak Beni, mohon maaf sekali waktunya terbatas. Masih banyak yang ingin saya diskusikan sebetulnya. Tapi ini bukan pertama dan terakhir kita bicara Papua. Kita kawal terus dengan wawasan-wawasan seperti ini. Terima kasih. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.